Halo semuanya, apa kabarnya? Bapak rasa semua dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan belajar tentang turunan aplikasinya, jadi belum habis ya, masih ada aplikasinya yang belum kita bahas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang nilai maksimum dan nilai minimum dari sebuah fungsi. Oke, nah kita akan mencari, misalkan diberikan sebuah fungsi, maka nanti kita akan mencari berapakah nilai maksimum atau nilai minimumnya dengan menggunakan prinsip turunan. Nanti ada dua ya, ada turunan pertama, ada turunan kedua. Oke, kita langsung saja memulainya. Oke, kita mulai. Jadi kalau misalkan diberikan sebuah fungsi y sama dengan fx, di mana y sama dengan fx ini dia memiliki turunan pertama. Oke, turunan pertama dan turunan kedua. Maka nanti bisa kita cari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Oke, ada dua nanti syaratnya. Yang pertama yang kita cek adalah turunan pertamanya harus sama dengan 0. Jadi ini yang langkah pertama yang kita cari. Turunan pertama harus sama dengan 0. Nanti di sini ada dua kondisi. Jika setelah kita dapatlah x yang membuat turunan pertama sama dengan 0, kita cek turunan keduanya. Oke, kalau turunan keduanya nanti lebih kecil dari 0, maka dia akan tercapailah di titik tersebut nilai maksimum. Oke. Tapi ketika turunan pertamanya sama dengan 0, nilai x yang membuat turunan pertama sama dengan 0, kita peroleh nanti turunan keduanya lebih besar dari 0, maka di sini tercapailah nanti nilai minimum. Oke, jadi ada dua kondisi ya, ada dua kondisi. Yang pertama sekali yang kita cari adalah turunan pertamanya harus sama dengan 0 dulu. Carilah nilai-nilai x yang membuat turunan pertama sama dengan 0. Nanti kita cek apakah dengan nilai x itu turunan keduanya jadi lebih kecil atau lebih besar 0. Maka kalau lebih kecil dia maksimum, kalau lebih besar dia minimum. Oke, gitulah singkatnya. Misal nih, ada sebuah fungsi fx sama dengan 2x kurang 4 sin x, yang ditanya nilai maksimum dan minimum pada rentang x yang diantara 0 sampai 2π. Maka untuk menjawab soal tersebut, langkah pertama kita cari dulu turunan pertama dari fungsi tersebut. Nah, fx-nya di situ 2x kurang 4 sin x. Nah, turunan pertama dari fungsi ini, turunan 2x itu 2, turunan sin cos berarti kurang 4 cos x. Oke, inilah nanti turunan pertama. Inilah yang harus sama dengan 0. Oke, kita pindahin duanya ke kanan jadi negatif. Negatif, positif nanti. 4 cos x itu sama dengan 2. Berarti cosinus x nanti 2/4 setengah. Nah, karena di sini nilai x-nya di antara 0 sampai 2π, maka kita carilah nilai-nilai x yang membuat nilainya sama dengan setengah. Maka yang pertama nanti kan ingat, kalau dia cos x sama dengan setengah, ini kan setengah itu adalah cos 60 derajat atau π/3 gitu ya. π/3, maka x-nya nanti ada dua, bisa positif bisa negatif. Dari 60 ditambah kelipatan dari 360, ini di persamaan trigonometri ya. Oke, kalau kita pakai yang positif, k-nya 0, nanti hasilnya adalah berapa? 60. Kalau kita pakai yang negatif, pakai k-nya 1, 360 kurang 60 berarti 300. Oke, jadi ada dua nanti pada rentang 0 sampai 2π. Oke, yang 60 dan yang 300. Kalau kita ubah dalam bentuk π, yang ini nanti π/3. Oke, yang ini nanti 5π/3. Nah, sekarang diantara yang dua ini, yang manalah yang membuat maksimum atau minimum? Kita kan nggak tahu nih. Maka cek apa? Turunan keduanya. Tadi turunan pertamanya yang ini nih. Berarti turunan keduanya kita turunkan lagi. Turunan dari 2 0. Berarti habis ya. Turunan cos min sin dikali min menjadi positif. Menjadi 4 sin x. Nah, coba kalau misalkan x-nya sama dengan π/3,
maka nanti di sini turunan keduanya berarti F double aksen dari V per 3. Ingat V per 3 itu tadi adalah 60 derajat. Sin 60 itu setengah akar 3. Berarti nilainya ini adalah apa? 4 kali setengah akar 3, 2 akar 3. 2 akar 3 itu positif, berarti lebih besar dari 0. Maka ini adalah pembuat nilai minimum. Oke, pembuat nilai minimum. Oke, satu lagi. Kalau misalnya ditanya berapa nilai minimumnya, kita substitusikan aja nilai XP per 3 ke fungsi awal ya, selalu ke fungsi awal. Maka nanti F minimum, oke, minimum itu sama dengan, atau nilai minimum gitu ya, nilai minimumnya itu sama dengan, substitusikanlah X nya V per 3 ke sini. Berarti 2V per 3 dikurang 4 kali sin V per 3. Oke, sin V per 3 tadi sin 60 setengah akar 3 dikali 4 berarti 2 akar 3. Inilah nilai minimum. Berarti udah pastilah nanti di sini yang maksimum. Tapi coba kita cek, kalau X nya sama dengan 5V per 3, kita tes keturunan kedua. Oke, tes keturunan kedua. Kalau kita substitusikan nilainya, maka hasilnya adalah 4 sin X tadi kan. Berarti 4 dikali sinnya ini adalah, ingat ini adalah di kuadran 3, di kuadran 4, berarti dia negatif. Negatif setengah akar 3 gitu ya. Maka hasilnya negatif nih, karena negatif lebih kecil dari 0. Karena dia lebih kecil dari 0, ingat turunan pertama sama dengan 0, turunan kedua lebih kecil, maka dia mencapai di titik ini. Di titik ini dicapailah nanti dia nilai maksimum. Tapi bukan ini nilai maksimumnya ya, bukan si X nya nih, tapi ini adalah pembuat maksimum. Nilai maksimumnya yang mana? Kita substitusikan lagi ke fungsi awal. Berarti nanti dari sini kita buat ya. Kalau nilai X nya 5V per 3, nilai maksimumnya itu F max itu tinggal substitusikan ke sini. Oke, 2 dikali 5V per 3 berarti 10 V per 3 dikurang gitu ya, 4 dikali sin 300 tadi adalah min setengah akar 3, atau nanti ini kita sederhanain 10 per 3V tambah jadinya, tambah 2 akar 3. Oke, jadi inilah nilai maksimum. Oke, inilah nilai max. Kemudian yang ini tadi adalah nilai minimum. Oke, nilai minimum. Bisa kira-kira ya. Jadi konsepnya gitu. Turunan pertama sama dengan 0. Kalau dia turunan keduanya setelah kita uji lebih kecil berarti dia maksimum. Tapi kalau turunan keduanya kita uji nanti nilai X yang membuat tadi ini 0, rupanya lebih besar dari 0, berarti dia mencapai nilai minimum. Oke, kita bahas satu soal lagi. Oke, soal berikutnya kita masuk soal cerita. Jadi di sini ada sebuah talang yang dibuat dari selembar seng yang lebarnya 30 cm, kemudian dibentuk seperti ini dia. Karena tadi lebarnya 30, berarti 10 10 10 gitu ya. Dibengkokkan dia. Kemudian talang ya, berarti nanti air akan mengalir dari sini. Yang ditanya adalah berapalah besar theta ini. Oke, besar theta sehingga apa katanya? Volume air yang tertampung makin banyak. Jadi gini aja konsepnya. Supaya volume air yang lebih banyak di sini lewat, maka nanti luasnya ini kan harus maksimum. Oke, supaya dia paling banyak, maka nanti di sini luas talangnya itu, luas ini maksimum. Nah, bentuknya kan trapesium, berarti luas trapesium harus maksimum. Oke, trapesium harus maksimum. Nah, sekarang masih ingat rumus trapesium ya? Jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Nah, kita cari dulu tinggi dan panjang yang ini. Kita misalkanlah nanti di sini nih, inilah tingginya. Oke, inilah kita buat T. Ini A. Oke, A sama dengan 10, B-nya kita belum tahu. Oke, B belum tahu, tapi kan bisa kita cari nanti di sini yang sejajar dengan tinggi. Oke, yang sejajar dengan tinggi, panjangnya ini nanti berapa gitu. Panjangnya ini sama dengan ini kan. Kita pakai cos dan sin. Yang pertama kalau kita pakai cos
cos theta. Apa rumus cos? Samping per miring. Sampingnya misalin aja ini X. Oke, berarti X per miringnya 10. Maka dari sini X sama dengan 10 cos theta, itu yang pertama. Kalau kita pakai sinus, sin theta berarti ingat sin depan per miring, depannya T. T per miringnya 10. Berarti dari sini T sama dengan 10 sin theta. Nah, karena ini X, kalau kita tarik nanti di sini itu udah pasti juga panjangnya ini X. Oke, berarti B-nya itu sama dengan X tambah 10 tambah X. Berarti bisa kita buat 10 tambah 2X. Nah, sekarang kita masuk luas trapesium. Apa tadi? A tambah B bagi 2 dikali tinggi. Oke, inilah luas trapesium. A-nya sama dengan 10 ditambah B-nya 10 tambah 2X. Oke, 10 tambah 2X dibagilah ini dengan 2 dikali dengan tinggi. 20 tambah 2X dibagi 2, ya kan? 20 bagi 2 10, 2X bagi 2 berarti tambah X dikali dengan tinggi. Nah, sekarang kita ubah dalam bentuk ini. Oke, berarti 10 ditambah X-nya tadi adalah 10 cos theta, tingginya adalah 10 sin theta. Inilah luasnya dalam bentuk fungsi trigonometri, atau bisa kita kalikan 100 sin theta ditambah 100 cos sin, berarti bisa juga kita buat sin theta cos theta. Nah, menurunkan ini daripada kita pakai U per V, U kali V, ini buat aja apa? 2 sin cos itu adalah sin 2 kalinya. Berarti di sini kita buat ini tetap dulu 100 sin theta, berarti dibagi 2 menjadi 50 sin 2 kali tetanya. Oke, karena sin 2 theta itu adalah 2 sin theta cos theta, 2 dikali 50 adalah 100. Inilah fungsinya dalam bentuk fungsi trigonometri. Maka supaya maksimum, turunan pertama harus sama dengan 0. Turunkan ini sekali, turunan sin adalah cos, berarti 100 cos theta. Oke, tambah turunan sin cos, tapi ada koefisien 50 cos 2 theta, 2-nya kita kalikan dengan 50 berarti 100 cos 2 theta itu harus sama dengan 0. Oke, ingat cos 2 theta itu ada rumusnya. Cos theta tambah, karena di sini cos pasangannya, ini kita buat apa? 100 cos 2 theta itu rumusnya adalah apa? 2 cos kuadrat theta dikurang 1. Oke, 2 cos kuadrat itu cos theta. Nah, bagikan aja 100 karena ini kan sama dengan 0. Bagi 100 berarti 100-nya ini habisin aja. Berarti dapatlah nanti persamaan di sini 2 cos kuadrat theta dikurang 1 tambah cos theta gitu ya. Atau kita buat tambah cos theta dikurang 1 sama dengan 0. Ini kita faktorkan 2 cos theta. Ayo, berarti berapa dengan berapalah nanti di sini, supaya nanti dikalikan min 1 dijumlahin 1 nih. Oke, supaya dia positif berarti pasangannya ini yang harus positif, ini tambah ini kurang. Berarti dari sini cos tetanya itu sama dengan setengah, atau cos tetanya sama dengan min 1. Cuman karena di soal dia harus di kuadran 1, 0 sampai V per 2, yang kita pakai yang ini dia. Kalau ini kan minus 1 itu di kuadran 2 minus, berarti ini yang kita pakai. Oke, berarti ini TM lah kita buat ya. Nanti di sini yang nilai minimumnya lah ini. Yang ini aja kita pakai. Cos theta itu adalah cos theta setengah itu adalah cos 60 derajat. Berarti inilah nanti jawabannya. Theta yang memenuhi adalah 60 derajat. Kira-kira seperti itulah cara menyelesaikan supaya dapat nanti apa? Pembuat maksimumnya ini, berapalah tetanya ini supaya ini maksimum gitu ya. Sebenarnya sih kalau kita pakai konsep kedua ini turunkan lagi 2 kali baru tes yang 60 dan yang min 1. Kalau min 1 itu 180 gitu ya. Cuman karena udah dibatasi 0 sampai V per 2 sudah pasti lain itu. Jadi nggak usah kita tes lagi ke turunan kedua. Kira-kira seperti itu. Oke. Baiklah, demikian pembahasan kita hari ini.
Ingat, tetap berlatih soal, apalagi kita sudah di penghujung semester. Sebentar lagi kita juga akan ujian semester, dibahas lagi dari awal. Dari awal nanti yang masih ujian semesternya adalah soal-soal turunan saja, dimulai dari awal sampai yang ini nilai maksimum dan nilai minimum. Oke, tetap semangat, tetap dijaga kesehatannya, dan jangan lupa untuk tetap berlatih soal-soal.